Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Nahmaduhu subhanahu ala jazili in'amihi haqqa hamdih wa nashkuruhu subhanahu ala waziri fadlihi haqqa syukri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin jamaah Masjid Al-Barakah rahimani wa rahimakumullah. Apa kabar semua Bapak Ibu? Luar biasa. Allah Akbar. Kenapa jadi pelan? Semoga semuanya sehat walafiat insyaallah, dan Allah kumpulkan kebaikan serta keberkahan di pertemuan kita sekarang, di mana kita berkumpul di tempat yang terbaik, di rumah Allah, di majelis yang terbaik, majelis ilmu, dan mudah-mudahan waktu yang terbaik pula yaitu adalah waktu subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya doa khusus untuk kita umatnya di waktu subuh. Nabi mendoakan kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, barik li ummati, berkahilah umatku fi bukuriha, di waktu pagi harinya, di waktu subuhnya ini. Maka ini waktu adalah waktu yang sangat berkah, waktu yang sangat mengandung banyak keistimewaan, sehingga para sahabat suka memanfaatkan waktu subuh ini ketika mereka memiliki agenda-agenda penting. Termasuk Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kalau mau mengirimkan ekspedisinya itu dilakukan di waktu subuh. Kenapa? Karena berkumpul segala gudang keberkahan di waktu subuh. Nah, kalau kita subuhnya dipakai dengan ngapain biasanya? Tidur. Maka berarti kita sedang menutup salah satu di antara pintu keberkahan. Nah, sebaliknya dengan kita sholat subuh berjamaah, kita mendapatkan salah satu jaminan dari Allah. Kata Nabi, man shalal ghadata fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh, dia berada di dalam jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dijamin oleh Allah, sehingga kalaupun hari ini kita ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia, insyaallah pertama terjamin terbebas daripada kemunafikan, dan terjamin mudah-mudahan termasuk dalam keadaan yang husnul khawatimah. Amin. Karena nanti akan ditanya bagaimana subuhnya. Salah satu yang paling berat bagi orang munafik adalah melaksanakan sholat subuh. Maka yang dikatakan oleh para ulama, kenapa sih subuh itu masih segar, belum ada polusi? Kenapa Bu? Tadi pas keluar dari rumah nyampe ke sini segar atau tidak? Udaranya segar. Kenapa segar? Kenapa segar? Kenapa tidak bau? Kata para ulama, kalau kita jawabannya karena belum ada mobil motor yang lalu lalang, ya belum ada polusi. Kata para ulama, karena belum ada nafasnya orang-orang munafik katanya. Subhanallah. Ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan terhindar kita daripada sifat kemunafikan dengan dawam melaksanakan sholat subuh berjamaah di waktunya. Insyaallah Allah tetapkan nikmat ini sampai akhir hayat kita tercatat sebagai para pejuang subuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang dirahmati Allah, saya melihat kajian terakhir kita di Robbaka TV punya Al Barakah
Dan kemarin sudah selesai membahas surah Al-Bayyinah, dan kita akan ngaji tadabbur lagi lanjut di surah ke-97, yaitu adalah surah Al-Qadar. Nah, ini cocok dengan persiapan kita nanti menghadapi bulan Ramadan, karena tak terasa kita sudah makin dekat dengan bulan Ramadan. Dan disampaikan oleh Pak Haji Dodo, kita sudah masuk bulan Rajab. Bulan Rajab, dan sejak bulan itu masyhur di kalangan kaum muslimin doa untuk minta kepada Allah sampaikan kepada bulan Ramadan, meskipun bukan doa yang berasal dari Nabi SAW, bukan hadis Nabi, tapi itu doa yang bisa diterima, doa yang bagus untuk diucapkan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ke intinya aja kita langsung. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Itu adalah doa yang masyhur di antara para ulama. Bahkan lebih jauhnya lagi, bukan di bulan Rajab, tapi 6 bulan sebelum Ramadan. Kira-kira bulan apa? Wallahu. Sekarang bulan apa sekarang? Enggak, bulan Masehi ini apa? Januari. 6 bulan sebelum Januari apa? Langsung ketebaknya. Sekarang bulan Rajab atau bulan Ramadan, berarti 6 bulan sebelumnya bulan apa kira-kira? Sebelum Ramadan apa? Sya'ban, kemudian Rajab, kemudian Jumadil Akhir, terus Jumadil Awal, kemudian Rabiul Akhir, kemudian Rabiul Awal. Berarti 6 bulan sebelum Ramadan adalah Rabiul Awal. Harus begitu dulu kalau Hijriyah. Kalau Masehi tak tahun terus ya. Nah, maka para sahabat, para ulama kanu yad'una rabbahum sittata ashhur qabla Ramadan. Mereka meminta mohon kepada Allah agar masuk ke bulan Ramadan sittata ashhur, 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Itu para sahabat. Nah, minimal kita yang kelas minimalisnya ya. Dari bulan Rajab sudah minta sama Allah, ya Rabb, berkahi kami di bulan Rajab ini, dan juga nanti di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Nah, dan di antara keistimewaan Ramadan yang tidak ada pada bulan yang lain adalah di dalamnya ada Lailatul Qadar. Nah, kita akan bahas tentang surat yang khusus membahas tentang Lailatul Qadar, yaitu surat Al-Qadar. Maka dibuka surah ke-97 surat Al-Qadar, kita baca dulu. Sudah di luar kepala semua? Masyaallah. Kita baca Bapak Ibu surat Al-Qadar. Maka yang ada Quran di handphonenya dibuka, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, sadaqallahu azim. Ini surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar dimulai dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami
anzalnahu telah menurunkannya fi lailatul qadar pada lailatul qadar, pada malam al-qadar. Dari awal kita sudah bertanya-tanya apa maksud daripadanya di ayat pertama itu. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Apa maksud daripadanya di situ? Ada domir huwa di situ, domir hu. Inna, sesungguhnya kami anzalnahu telah menurunkannya. Ya, kembali kepada apa? Apa atau siapa? Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalimat inna anzalnahu di situ disebutkan apanya dan siapanya. Maka para ulama mempunyai beberapa tafsir tentang domir huwa yang ada pada lafaz hu. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Jadi kalimatnya di situ domir ghaib, ya, untuk kata ganti yang ketiga. Apa yang ketiga itu? Apa yang sedang dibicarakan itu? Apa atau siapa? Maka kemudian kalau kita melihat surah sebelum daripada surah Al-Qadar adalah surah apa kira-kira? Sebelum Al-Qadar atau naik ke atas setelah Al-Qadar apa? Surat Al-Alaq. Al-Alaq itu berisi tentang apa? Tentang turunnya wahyu Allah yang pertama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tentang wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjelaskan, ya, keterkaitan antara surah Al-Qadar dengan surah Al-Alaq, sehingga yang dimaksud dengannya di situ adalah kembali kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau yang kedua maknanya bahwa setiap orang sudah tahu bahwa yang diturunkan oleh Allah walaupun tidak diberitahu, tapi semua sudah tahu karena yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Quran. Sehingga meskipun tidak disebutkan nama Al-Quran, maka ketika disebut inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya, itu sudah maklum, sudah diketahui oleh semua. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan ia pada malam al-qadar atau pada lailatul qadar. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan al-qadar? Apa yang dimaksud dengan al-qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadar, pada malam al-qadar. Lailatu artinya malam. Al-qadar itu punya tiga makna. Al-Qadar punya tiga makna. Jadi ketika disebut Qadar itu kita lihat dalam Al-Quran digunakan untuk tiga makna. Makna yang pertama adalah asyaraf, yaitu kemuliaan. Qadar artinya syaraf, ya. Syaraf pakai shin yang artinya adalah kemuliaan. Berarti inna anzalnahu fi lailatis syaraf, pada malam kemuliaan. Makna al-qadar adalah asyaraf atau kemuliaan. Malam kemuliaan karena di situ banyak sebab kenapa menjadi malam yang penuh dengan kemuliaan. Di antaranya malam ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam turunnya Al-Quran. Maka cukup dengan hal itu saja sudah menjadi sebab kenapa Lailatul Qadar disebut sebagai malam kemuliaan. Kenapa Lailatul Qadar disebut sebagai malam kemuliaan? Alasannya adalah tadi, karena itu adalah malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Nanti kita akan bahas khusus di ayat yang menjelaskan tentang bahwa Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Juga tadi yang kedua, bahwa Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran, sehingga siapapun yang terkena Al-Quran maka dia akan menjadi mulia. Termasuk malam ini, ketika turun di malam tersebut Al-Quran, maka malam itu menjadi malam yang mulia. Ini sebab kenapa disebut Al-Qadar sebagai asyaraf atau kemuliaan. Orang-orang yang
berada di malam itu akan terbawa mulia. Orang-orang yang menghidupkan malam tersebut akan menjadi orang yang mulia. Lailatul Qadar maknanya adalah Lailatul Syaraf, malam kemuliaan. Yang kedua, makna Al-Qadar adalah At-Taqdir, bermakna takdir. Jadi malam Al-Qadar itu adalah malam penentuan takdir. Sebagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir itu ada yang sifatnya takdir umri, takdir secara keseluruhan. Umur kita sudah dibuat takdirnya oleh Allah, dari kapan kita lahir, kapan kita menikah, kapan kita meninggal, semua sudah diplot sama Allah di Lauhil Mahfuz. Lauh artinya papan, mahfuz artinya yang terpelihara, yang maknanya catatan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua berkaitan dengan apa yang terjadi kepada kita, apa yang akan terjadi dan apa yang tidak akan terjadi, itu sudah ada dalam takdir umri, takdir umur secara keseluruhan. Kalau usia kita 60, maka 60 tahun itu sudah ada catatannya dari awal sampai akhir. Kapan seseorang mendapatkan ujian, kapan seseorang mendapatkan kenikmatan, dan seterusnya sudah ada di takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu adalah takdir umri. Di takdir itu ada istilahnya takdir umri, ada takdir sanawi. Nah, dari kata sanatun, tahun. Ada takdir disebut dengan takdir sanawi, takdir tahunan, yang itu Allah Subhanahu wa ta'ala ambil dari bagian takdir umri, takdir secara keseluruhan tadi, diambil satu bagian 1 tahun yang disampaikan kepada malaikat di Lailatul Qadar itu. Di malam Al-Qadar itu disampaikan kepada malaikat bagaimana takdir seorang hamba 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan ini apa yang akan terjadi kepada seorang hamba diturunkan, diterangkan di Lailatul Qadar itu. Nah, sehingga kemudian para ulama menerangkan bahwa 1 tahun ke depan akan seperti apa seseorang sangat ditentukan juga di keadaan dia di waktu Lailatul Qadar. Jadi kalau kita kemudian melihat kesuksesan kita di tahun kemarin, ya 1 tahun ke belakang, maka bisa jadi karena itu sebab kita menghidupkan malam Al-Qadar. Bapak dan ibu menghidupkan dengan i'tikaf, mengisinya dengan tilawah, ada ta'lim, ada kajian, pokoknya malam itu dihidupkan. Lalu nanti ada berbagai macam kemuliaan, keutamaan, termasuk di situ tentunya para malaikat menetapkan takdir yang terbaik untuk kita setahun ke depan. Itu disebut dengan takdir sanawi. Jadi bisa jadi semua yang kemudian menjadi kebaikan dalam 1 tahun itu sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh apa yang kita lakukan di saat Lailatul Qadar. Maka ilmu tentang masalah ini penting agar orang itu tertarik untuk menghidupkan Lailatul Qadar. Ya. Nabi SAW menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan itu kapan Nabi mulai menghidupkannya? Sejak masuk malam 21. Kalau kita sudah pilih-pilih tuh, ya kapan nih kita i'tikaf? Ya paling malam-malam ganjilnya aja kan. Nah, udah malam ganjil jam berapa mulainya? Ya datang jam 11 ya. Pulang jam berapa? Ya jam 1 lah. Nyampe ke masjid ngopinya setengah jam, ngobrolnya sejam, terus tiduran 15 menit, sadarnya 15 menit lagi. Itu pun sambil ngantuk. Jadi kualitasnya ya, makanya kualitas ke depan setahun ya begitu juga. Jadi sangat 1 hari itu, 1 malam itu sangat menentukan kualitas 12 bulan atau 11 bulan, 12 bulan berikutnya. Akan menentukan seperti apa keadaan kita 1 tahun ke depan. Jadi kalau demikian, bagaimana seseorang bisa meninggalkan kesempatan emas itu? Kesempatan terbaik, kesempatan di mana kalau kita hidupkan malam itu menjadi 1 tahun yang penuh keberkahan. Jadi dipancingnya adalah di malam tersebut akan turun takdir sanawi, takdir 1 tahun buat kita menjadi takdir yang terbaik. Jadi kalau kita suka meminta, memohon kepada Allah, ya Allah,
Kita mohon kepada Allah takdir yang terbaik kan, untuk diri, untuk keluarga, untuk pasangan. Minta agar pasangan makin soleh, anak-anak makin taat, makin soleh-soleha, usaha dimudahkan, dilancarkan, hajat dikabulkan. Itu kesempatannya di malam itu sangat terbuka kemudian untuk turun nanti takdir yang terbaik dalam waktu 1 tahun ke depan. Ketika Allah menetapkan takdir sanawi, takdir 1 tahun ke depan. Jadi hadirin yang dimata Allah sudah memberikan kesempatan itu untuk kita. Nabi sudah memberikan petunjuknya begitu jelas. Coba bayangkan kalau misalnya Allah katakan, aku turunkan Lailatul Qadar, aku turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, lalu tidak dijelaskan oleh Nabi kapan Lailatul Qadar. Misalnya kata Nabi, ya Rasulullah kapan Lailatul Qadar? Ya cari aja sendiri. Kira-kira gimana kita nyarinya selama 1 tahun? Subhanallah. Jangan 1 tahun, 1 bulan. Ramadan dicari dari malam pertama sampai malam terakhir. Berat tidak? Pasti berat. Orang 10 malam terakhir aja berat buat kita. Betul tidak? Dipilih-pilih kan mana malam ganjilnya nih. Makanya hidupnya ramainya Masjid Al-Barokah malam ganjilnya saja atau malam genapnya juga? Atau dua-duanya enggak rame? Enggak hidup ya. Masya Allah hadirin. Ya, coba bayangkan kalau Nabi tidak memberikan petunjuk kapan ya Rasulullah terjadinya Lailatul Qadar. Kata Nabi, nanya-nanya, caranya sendiri, hidupkan semua malamnya. Berat bagi kita. Tapi Nabi berikan petunjuk, taharraw Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Cari oleh kalian kesempatan terbaik itu kapan? Di 10 malam terakhir Ramadan. Nah, kemudian memang Nabi kasih juga petunjuk ya, di malam-malam ganjilnya di 10 malam terakhir Ramadan. Padahal kalau ganjilnya dihitung dari awal itu masuknya malam 21, 23, 25, 27, 29. Kalau ngitungnya dari awal. Tapi kalau ngitung dari belakang, ganjilnya itu adalah malam 30, malam 28, malam 26, malam 24, malam 22. Nah, makanya yang aman malam apa kita hidupkan? Semua malam. Tapi lagi-lagi tadi ya, berat. Yang berat itu bukan apanya, bukan menghidupkan malam. Dah banyak nugadang di rumah oke kan, nonton sepanjang malam ya, padahal dia bisa menghidupkan. Dia biasa dia gadang ngobrol sepanjang malam sampai subuh, pas mau subuh baru tidur kan, ada yang kayak gitu modelnya ya. Tapi giliran malam itu subhanallah banyak aja ujian dan godaannya. Padahal itu sangat menentukan apa yang akan terjadi dalam waktu 1 tahun ke depan. Jadi kalaulah kita bahkan disuruh gadang selama 1 bulan, kalau itu berarti kebaikan dalam waktu 1 tahun ke depan, harusnya itu sesuatu yang ringan. Kenapa? Berarti 1 tahun ke depan masa depan kita cerah. Masa depan kita bisa kita bayangkan akan menjadi suatu kebaikan yang sangat besar. Hanya dengan misalnya 1 bulan kita gadang terus. Apalagi kalau dipersempit jadi hanya 10 malam. Apalagi dipersempit lagi menjadi hanya malam-malam ganjil. Berarti cuma berapa malam? Malam 1, 23, 25, 27, 29. Kecuali mau tambahin lagi malam 31. Enggak ada ya. Jadi cuma 5 malam. Ini saja kadang bagi kita masih berat. Kenapa? Karena ilmunya belum nyampe. Orang tuh kalau sudah diberitahu bahwa dia akan dapat sesuatu dan dia yakin bahwa itu benar-benar bermanfaat buat dia, pasti dikejar. Betul tidak? Coba aja Pak Dokter umumkan setiap yang ikut kajian subuh dapat 1 karung beras. Oh, minum ya. Minum, betul tidak? 1 karung, terima gitu. Subhanallah, ini pengajian luar biasa. Sebenarnya bukan pengajian yang luar biasa, Pak Dokternya yang mau ngejanjiin dapat apa? Ya, beras 1 karung. Orang pasti bakal datang, baru 1 karung beras. Gimana kalau dikasih apa lagi? Kasih hadiah umroh setiap yang datang ke sini. Subhanallah, kayaknya 1 kelurahan datang ke sini. Baru 1 segitu hadirin. Lalu yang Allah tawarkan apa? Takdir terbaik dalam waktu 1 tahun ke depan yang ditentukan di malam tersebut. Nah, ini yang harus dimunculkan dalam hati kita. Maka biasanya ya para sahabat, para ulama bawa
termasuk istrinya juga ikut menghidupkan malam tersebut dengan, kalau zaman Nabi istri-istri Nabi buat apa? Buat tenda, ikut menghidupkan malam-malam tersebut, baik ketika Nabi ketika Nabi masih hidup maupun Nabi ketika Nabi sudah wafat. Istri-istri Nabi masih menghidupkan malam-malam tersebut. Kenapa? Ini malam kemuliaan, malam yang menentukan. Apalagi tadi bicara tentang malam itu malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Sedangkan orang beriman, ya, ketika dia melakukan amalan itu, satu kali di malam itu dia melakukan satu ibadah, maka ibadah itu dinilai lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa lama? 83 tahun. Sedangkan umur kita berapa tahun? Rata-rata umur umat Nabi hanya berapa tahun? 60 sampai 70. Jadi sebenarnya dengan satu malam saja sudah cukup tuh tutup amal kita untuk satu periode hidup, yaitu adalah 60 sampai 70 lewat dengan 1000 bulan. Gimana kalau Bapak Ibu setiap Ramadan dapat Lailatul Qadar? Subhanallah. Dari sejak balik ambil aja usia tobatnya usia 20 tahun gitu. Atau jangan 20 enggak apa-apa, ambil usia tobatnya 40 tahun. Ya, berarti sekarang udah usia berapa ini? Ini masih 25 26 kelihatan. Ya. Ambil 60 20 tahun, 20 dikali berapa? Dikali 1000 bulan. Berarti sudah berapa puluh ribu bulan? 20.000 bulan. Berarti berapa ratus tahun? Lah, enggak. Berapa? 830 kali 2 berapa? Pusing lah pokoknya masuk gitu. Susah gitu. Padahal memang itu hitungannya Allah. Jadi bukan sekedar hitung-hitungan, enggak, memang Allah yang hitung. Allah yang menyebutkan kalkulasi begitu. Dan biasanya begitu ada hitung-hitungan. Allah buat hitung-hitungan kan? Orang sedekah dihitung enggak oleh Allah? Orang berbuat baik dihitung enggak? Dihitung. Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan, satu kebaikan dibalas 700 kebaikan. Untuk apa? Buat ngitung kita. Dihitung bahwa setiap kebaikan itu ada balasan yang berlipat-lipat. Orang pergi ke Masjid Nabawi satu kali sholat di sana, berapa kali lipat dia dapat? 1000 kali lipat. Orang sedekah di sana 1000 kali lipat. Pindah ke Masjidil Aqsa berapa kali lipat? 500 kali lipat. Pindah ke Masjidil Haram berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Coba dihitung. Subhanallah, lebih mengerikan lagi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang bagaimana upaya kita agar saat kita nanti meninggalkan dunia ini penuh bekal. Ya, di antaranya adalah menghidupkan malam yang penuh dengan kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Hadirin mata Allah, itu makna yang kedua, yaitu adalah Lailatul Qadar adalah malam apa? Malam apa? Malam takdir. Ya, malam penentuan takdir. Ini misalnya udah lupa lagi yang tadi juga. Yang pertama apa? Malam apa namanya tadi? Malam kemuliaan dan syar. Jadi yang pertama kemuliaan, yang kedua takdir. Nah, yang ketiga sekarang. Yang ketiga qadar artinya dayyiq. Artinya apa? Dayyiq. Kayaknya saya kering nih tenggorokan, boleh diisi dulu. Yang lain soalnya kopi yang ini kering aja. Alhamdulillah. Lu balik itu mah ya kopi itu. Yang ketiga adalah dayyiq. Dayyiq. Do ya qaf. Dayyiq artinya sempit. Disebut sebagai malam yang sempit. Ya. Kata dayyiq atau kata qadar yang artinya dayyiq, yang artinya sempit, kita dapati di beberapa ayat. Di antaranya surah Al-Fajr ayat 16. Kata qadar artinya sempit. Qadar artinya sempit, kita bisa dapat di beberapa ayat dalam Quran. Contohnya Al-Fajr ayat 16. Apa kata Allah? Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Lihat kalimat qadara alaihi rizqahu. Dan apabila manusia itu diuji oleh Allah dengan cara apa? Qadara alaihi rizqahu, yaitu disempitkan rezekinya. Qadar artinya disempitkan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika dia diberikan ujian berupa sempitnya rezeki dia kemudian mengatakan Tuhanku sedang menghinakanku.
Ini cara pandang orang-orang yang imannya di ujung lautan, ya di pinggiran. Artinya orang yang mengukur kemuliaan dan kehinaan dengan sempit dan lapangnya rezeki. Ketika dia dapat rezeki, di ayat-ayat sebelumnya apa? Amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Jadi ketika dia diuji faqadara, nah kalimat qadar ini maknanya doyaqahu, disempitkan apanya? Rizqahu, rezekinya, maka dia mengukur itu sebagai bentuk kehinaan. Saya jadi hina, dihinakan. Kenapa? Ukurannya adalah ketika disempitkan rezeki. Nah, kata qadar di situ artinya sempit. Yang kedua adalah surah Al-Isra ayat 30. Allah mengatakan inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lah yang melapangkan rezeki siapa yang dia kehendaki, yabsutu yang sebaliknya, wa yaqdir dan yang menyempitkan rezeki siapa yang dia kehendaki. Al-Isra ayat berapa? 30. Kata wa yaqdir di situ artinya apa? Sempit. Jadi qadar itu maknanya doyik atau sempit. Yang ketiga dalilnya juga adalah surah At-Talaq ayat 7. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu wa man qudira, dan siapa yang sedang disempitkan rizquhu rezekinya, falyunfik maka berinfaklah mimma atahullah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Kan biasanya kita infak lagi dalam keadaan apa? Lapang dong, lagi banyak harta kan, banyak fulus, gajian, baru kita infak. Pernah gak infak waktu dalam keadaan sempit? Pernah ya? Pernah atau tidak? Pernah atau sering? Atau jarang? Berat ya? Waktu dalam keadaan sempit. Nah, kalau mau solusi dalam keadaan sempit itu malah berinfak, kata Allah. Wa man qudira, siapa yang duyqa disempitkan rezekinya, falyunfik mimma atahullah, maka berinfaklah dia terhadap apa yang telah Allah berikan kepada dia. Karena tetap Allah masih berikan kepada kita kan? Betul tidak? Semiskin-miskinnya kita masih mendapatkan nikmat dari Allah, masih mendapatkan karunia dari Allah. Maka infakkan bagian yang kita punya. Dan infak itu tidak dibatasi hanya dengan fulus. Man kana lahu ilmun falyunfik bi ilmihi, man kana lahu quwwatun falyunfik bi quwwatihi. Siapa yang punya ilmu, infaknya dengan ilmu. Yang punya kekuatan, tenaga, infak dengan apa? Tenaga. Dia datang ke masjid, mana nih ada yang mau dibersihkan, dicuci, di apa? Itu adalah infak dengan apa? Tenaga. Man kana lahu malun falyunfik bi mali. Siapa yang punya harta, dia bisa berinfak dengan hartanya. Nah, dalam keadaan sempit Allah bilang wa man qudira alaihi rizquh, siapa yang sedang disempitkan rezekinya, falyunfik mimma atahullah, infaklah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Apa yang akan terjadi? Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan rubah keadaan dia yang musrin, yang susah-susah tadi itu menjadi yusra, menjadi mudah. Allah gantikan keadaan sulit kita menjadi mudah. Yakin tidak? Mau dicoba tidak? Gak usah mau coba dulu jadi sempit dulu, gak usah ya. Gak usah nunggu sempit dulu kan. Tapi kalaulah keadaan kita sedang disempitkan rezekinya, praktekkan itu, Allah yang akan rubah keadaan kita yang asalnya susah menjadi mudah. Nah, kalimat qudira di situ artinya apa? Disempitkan. Dan yang keempat, kalau masih belum mantap, mana qadar artinya sempit. Lihat surah Al-Anbiya ayat 87. Al-Anbiya surat yang keberapa? Bu? Nah, lihat daftar isi dulu biasanya ya. Al-Anbiya berapa? 21 ayat 87. Kisah daripada nabi yang dimakan oleh ikan paus. Nabi siapa namanya? Nabi Yunus. Apa kata Allah? وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Maka ketika Dzannun, Yunus pergi dalam keadaan marah, kemudian ia yakin bahwa kami tidak akan
naqdira. Nah, kata naqdira alaihi artinya menyempitkannya, membuatnya sulit. Ya, kata naqdira qadar itu artinya sempit. Lalu kemudian artinya tetap dia bergantung kepada Allah. Lalu dia mengucapkan ketika sudah masuk di dalam perut ikan kalimat tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Coba ya kan, ambil faedah juga dari kisah ini bahwa Yunus alaihissalam ketika berada di dalam kegelapan. Kegelapannya Yunus double, kegelapan lautan, kegelapan ikan paus, ya, dan ya dua kegelapan kan, masuk dalam laut aja udah gelap, masuk dalam perut ikan. Ya, ada tukang bakso nggak di situ, tukang bubur. Ya. Kok bisa hidup Nabi Yunus alaihissalam? Nah, begitulah cara pandang manusia. Kalau pakai cara pandang dia nggak akan ada yang nggak masuk akal. Maka kalau kita dalam keadaan terjepit, terhimpit, bingung, maka kembalikan kepada Allah dengan cara Allah. Baca zikirnya Nabi Yunus. Maka Allah ganti kesempitan tadi, yang namanya qadar tadi sempit, akan dilapangkan oleh Allah. Coba kok bisa hidup, ya, berada di dalam ikan paus yang ada sudah harus mati. Tapi karena dia yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkannya, menyempitkannya, dia ucapkan kalimat tadi, minta bantuan Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Nah, maka yang lagi sempit hidupnya ada, yang lagi gelap hidupnya ada tidak? Cerah-cerah kelihatannya, alhamdulillah. Nah, kalau lagi gelap, banyak masalah, apa banyak zikirnya Nabi Yunus alaihissalam. Apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sebenarnya ini zikir taubat juga, zikir taubat. Artinya minta ampun kepada Allah, mengaku sayalah yang telah berbuat zalim. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Sungguh aku inilah yang telah berbuat zalim. Diulang-ulang insyaallah. Ya, siapa yang lebih gelap keadaannya daripada Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan? Mungkin kita baru masuk dalam perut apa? Maka tidak ada yang lebih gelap daripada Nabi Yunus. Tapi dengan amalan ini dan keyakinan kepada Allah, Allah hilangkan kegelapan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa hari itu, malam itu menjadi sempit? Kan sudah 4 dalil tuh. Al-Qadar artinya sempit. Sekarang kenapa disebut malam yang sempit? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Lailatul Qadar itu disebut Lailatul Dayyiq, malam yang sempit? Kira-kira kenapa? Sempit oleh apa? Silakan dimusyawarahkan dulu sampai jam 7 ya. Disebut malam yang sempit itu sempit apanya? Waktunya. Waktunya kenapa Pak Haji? Sebentar. Regu B setuju dengan regu A? Baik, terima kasih Pak Haji. Para ulama memberikan penjelasan kenapa disebut dayyiq, malam yang sempit. Kalau malam sempit waktu ya sama saja, malam Lailatul Qadar, malam yang lain juga sama ya. Dari maghrib sampai subuhnya sama saja waktunya gitu. Tapi yang dimaksud adalah yaitu ayat berikutnya yang menjelaskan nanti. Tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzalu turun dalam bentuk terus menerus. Siapa yang turun? Al malaikatu. Itu para malaikat. Kalau satu malaikat bahasa Arabnya apa? Malakun. Ada guru bahasa Arab di sini Pak Dokter ya. Kalau malaikatu disebut dalam Quran berarti jumlahnya bukan satu, tapi jumlahnya banyak. Kalau satu malaikat bahasa Arabnya apa? Malakun. Malakun. Maka nanti malakul maut datang, malakul maut di satu orang. Kalau disebut malaikatu maka jumlahnya banyak. Malaikatu jumlahnya 3 atau banyak lebih. Nah, yang turun pada Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu, turun malaikat dalam jumlah yang sangat banyak. Pertanyaannya, berapa jumlah malaikat? Ada yang mau jawab 10 ya? 10 malaikat kan gitu ya, yang dihafal waktu TK. Berapa jumlah malaikat? Tidak terbatas. Apa dalilnya? Beberapa dalil diantaranya kata Nabi SAW bahwa
Di atas Ka'bah itu, kalau kita tawaf mengelilingi Ka'bah, maka di atas Ka'bah itu ada yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, bukan Yahya Ma'mur di sana ya, ada Yahya Ma'mur. Baitul Ma'mur itu. Baitul Ma'mur ini apa? Tempat tawafnya malaikat. Ya, Ka'bahnya para malaikat. Yang masuk ke dalamnya setiap hari 70.000 malaikat dan tidak keluar lagi dari situ. Malaikat masuk berarti menunjukkan apa jumlah yang sangat banyak, tak terbatas, tak terhingga. Itu satu dalil. Dalil yang kedua, Nabi mengatakan, "Attatis sama wa haqqalaha an tabidd." Langit itu bunyi saking beratnya. Bunyi kalau ibu bapak naik delman, terus naik tuh kelas berat misalnya, bunyi gak? Nah, itu bahasa Arabnya alta. Ya itu artinya apa? Berat. Alta desam. Jadi nggak ada payak gitu ya. Jadi ada krak bunyi. Kenapa? Saking beratnya. Yang masuk kelas berat semua gitu ya. Sudah pun langsung. Langit kata Nabi, alta desama. Langit berbunyi. Wa huqqalaha an ta'id, dan sudah pantas bunyi langit itu untuk bunyi karena beratnya. Kenapa? Ma min mawdi'i arba'i asabi', tidaklah ada di setiap jarak 4 jari ini di langit itu illa wa fihi malakun sajidun, melainkan padanya ada satu malaikat yang sedang sujud. Subhanallah. Sekarang saya tanya, malaikat apa? Langit sebesar apa Bapak Ibu? Luasnya seperti apa? Subhanallah. Bumi itu bagian dari titik dalam titik dalam titik dalam titik yang keberapa entah dibandingkan dengan alam semesta. Kalau langit-langit ada ujungnya tuh, langit-langit. Tapi kalau langit ada ujungnya tidak. Saya akan kejar kamu ke ujung langit. Emang di mana ujung langit? Pernah lihat ujung langit tidak? Nah, karena kalau kita pernah lihat bagaimana alam semesta ini kan, bumi dalam galaksi dalam bintang-bintang, subhanallah. Nah, di sana itu ada malaikat-malaikat yang senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sejak diciptakan sampai sekarang. Makanya kata Allah, kalau semua manusia, jinnya, manusianya kufur semua kepada Allah, enggak ada pengaruh. Kalau raja enggak ditaati oleh rakyatnya, berpengaruh dong kepada kerajaannya. Siapa yang akan tunduk kepada dia? Menteri-menterinya tidak tunduk kepada raja, berpengaruh. Kalau Allah, manusia semuanya dan jin semuanya ala afjari qalbi ahadin minkum, benar-benar menjadi orang yang paling durjana, seperti durjananya orang yang paling durjana di antara kalian. Contohnya semua jadi kayak Fir'aun. Ya, semua orang kayak Fir'aun, kayak Qarun, kayak Namrud, maka tidak akan pernah mengurangi kemuliaan dan kerajaan Allah. Kenapa? Ya Allah, di bumi berapa sih isinya? Miliaran, 2-3 miliar dibandingkan dengan malaikat yang mengisi setiap ruang di langit jarak setiap 4 jari hari ini. Dibayangkan 4 jari malaikat, 4 jari malaikat, subhanallah. Maka saat itu malaikat yang begitu banyak turun dalam jumlah yang banyak. Kemana? Ke bumi. Turun ke bumi. Kemudian ketika turun, nanti banyak maknanya para ulama. Ada di antara mereka yang memang sengaja mencari siapa yang menghidupkan malam tersebut, lalu mengucapkan salam, keselamatan. Sampai apa? Sampai nanti terbit fajar. Makanya malam itu kapan dimulainya? Maghrib sampai kapan? Fajar. Kalau kita malam kita mulainya kapan? Jam 11 tadi sampai jam berapa? Jam 1. Itu menurut kita versi malam menurut Jamaah Al-Barokah. Ya, jadi dibatasi lagi malam itu gitu yang dia hidupkan gitu. Ada yang datang dari awal, Pak Isa sudah datang dari awal, sudah tarawih datang. Tapi apa khusyuk di samping mimbar, tak terdengar suara apapun gitu ya. Tidur ya sampai subuh, subhanallah. Nah, padahal itu malaikat datang mengucapkan assalamualaikum, keselamatan untuk kesenangan. Jadi memang ini malam spesial sekali ya Allah. Orang hidupkan malam itu dengan apapun kegiatan ibadah, malaikat datang mengucapkan kebaikan, mencatatkan takdir tahunan ke depan yang terbaik buat dia. Ini kenapa disebut malam Lailatul Qadar itu
sebenarnya kurang tepat ya disebut malam Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu juga adalah malam. Jadi kalau kita baca malam Al-Qadar, tapi nggak apa-apa karena itu istilah umum. Lailatul Qadar itu malam Al-Qadar. Nah, maka hadirin Allah, 3 makna daripada Al-Qadar. Satu apa? Kemuliaan, asy-syaraf. Yang kedua, takdir. Yang ketiga, ad-dayyiq, atau artinya apa? Sempit. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma adraka ma lailatul qadar." Ayat pertama terus seberapa menit? 45 menit sudah beres ya. Ayat yang kedua, "Wa ma adraka ma lailatul qadar." Apa artinya? Wa ma adraka, dan apakah kamu tahu apa itu Lailatul Qadar? Nah, ini gaya komunikasinya Allah, Bapak Ibu. Coba lihat dalam Quran kalimat-kalimat yang senada kayak gini, contohnya apa lagi? Wa ma adraka, kan gitu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ditanya lagi tuh. Jadi misalnya contoh, saya kasih contoh. Al-haqqah. Mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Contohnya lain apa? Al-qari'ah. Terus mal qari'ah. Terus ma adraka mal qari'ah. Contoh yang lain, Bu. Ya, betul. Ya, Masya Allah. Iyalah itu intinya ya. Nah, contoh-contoh itu banyak dalam Al-Quran. Untuk apa? Bentuk tasywiq, untuk membuat orang itu ingin bertanya lagi, bertanya-tanya, semangat ya, untuk kemudian ingin lebih tahu apa yang dimaksud, apa yang ingin Allah sampaikan, sehingga diulang dengan kalimat pertanyaan seperti itu. Ya, contoh-contohnya tadi banyak ya. Wa ma adraka mal haqqah, wa ma adraka mal qari'ah, wa ma apa misalnya? Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, apa? bukan apa? Ya, pokoknya itulah, banyaklah ya. Bentuk-bentuk pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini adalah wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kau tahu tentang Lailatul Qadar itu? Nah, kemudian Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kisah, ini ayat disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan kecemburuan sahabat Nabi kepada umat-umat terdahulu. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, umat terdahulu diceritakan oleh Nabi ada yang hidupnya selama 1000 tahun. Malamnya dipakai qiyam, siangnya dipakai siang, saum, malamnya salat, sehingga mereka mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kami, ya Rasulullah, hidup kami, kata menurut engkau, hanya antara 60 sampai 70 tahun. Jadi beda jauh, Bapak Ibu. Jadi dulu zaman Nabi Nuh alaihissalam pernah ada seorang ibu nangis. Kenapa nangis? Kehilangan anaknya. Anaknya meninggal. Kemudian dia nangis mengadu kepada salah seorang saleh. Anakku sudah meninggal, wahai Tuhan. Berapa umur anakmu? 350 tahun. Nah, jadi 350 tahun dianggap masih anak-anak hadirin. Ya, sudah 350 tahun sudah meninggal, masih kecil, katanya masih kecil. Subhanallah. Nah, kata orang soleh itu akan datang masa di mana umat pada masa itu umurnya di bawah 100 tahun. Itu umur umat kita. Kaget, mana mungkin katanya ada orang umurnya sependek itu. Dan itu terjadi hari ini, saat ini, di mana kita hidup sebagai umat yang terakhir. Umur umatku, kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70. Makanya usia 60, mohon maaf, sudah mulai lemah, betul tidak? Sudah mulai kerasa, betul tidak? Kerasanya di mana? Di mana-mana gitu ya. Ini sudah mulai ada gitu ya, jalan sudah mulai pegang-pegang pinggang gitu, makan sudah mulai ini jangan, ini jangan, ini jangan. Itu usia kapan? Sudah masuk 60 gitu. Betul tidak? Padahal dia bisa beli semua itu, tapi ini jangan, ini jangan. Kalau ketemu orang Jawa, jangan artinya sayur, emosi kan, jangan, yang mana yang saya makan gitu. Padahal sayur katanya, mana jangan. Nah, dulu umat dulu ribuan tahun, 1000 tahun umurnya. Kita, ya Allah, paling banyak itu ada yang sampai 80, tapi akal dikit sekali. Bahkan yang lebih banyak yang kurang daripada
60 tahun. Nah, tapi kata Nabi SAW, ada kesempatan di mana umur kita pendek, tapi nilai umur amal bisa melebihi mereka yang hidupnya 1000 tahun. Gini aja contoh. Hitung-hitungan dulu. Hitung-hitungan lagi nggak apa-apa hitung-hitungan. Tadi misalnya Lailatul Qadar berapa dapatnya? 1000 bulan. Sama dengan berapa tahun? 83 tahun. Terus kalau misalnya 10 tahun kita dapat, tadi sudah berapa? 830 tahun. Kali 2, kalau agak siang udah mulai bisa ngitung kan Pak, agak siang ini ya. 1000 berapa? 660 Pak Haji ya. Istiawan jago ngitung ya. Nah, itu 20 tahun. Gimana kalau ibu udah soleh dari usia 30 tahun? Subhanallah. Kayak gak yakin begini ibu kan? Ya, sudah 30 tahun menghidupkan malam-malam Al-Qadar itu. Subhanallah, sudah kali berapa? Sudah lewat tuh. Umat terdahulu cuma 1000 tahun, kita sudah 1600, 300, 400 ada itu aja. 1660 tahun. Subhanallah. Belum. Kemudian tadi orang sholat di Masjidil Haram, sekali datang ke Masjidil Haram sholat subuh di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali lipat sholat subuh di Masjid Al-Barakah. Ya, jadi nggak ada nilainya di sini kita kalau dibandingkan dengan Masjidil Haram. 100.000 kira-kira berapa lama seseorang sholat di Masjid Al-Barakah supaya dapat 100.000 kali? Kalau 100.000 kali, satu kali di sana sama dengan 100.000 kali di sini. Berapa tahun lamanya kita sholat subuh di Masjid Al-Barakah untuk dapat 100.000 kali? Makin bingung lagi pertanyaannya kan? Ya, coba bagi aja, saya udah ngebagi, saya sudah ngitung. Jumlahnya 55 tahun. Jadi satu kali subuh di sana 55 tahun di Masjid Al-Barakah. Subhanallah. Sekarang sholat di sana bukan cuma subuh, tapi 5 kali sholat: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, sekarang 55 gampang kayak nama. Tadi kan susah, 100.000 bagi berapa? Nah, yang gampang sekarang 55 kali 5 berapa? 55 kali 5 275. Subhanallah. Ibu udah makin mulai error ini Ustaz gitu dari tadi. Aduh, pusing ini. 200 berapa Pak? 75 tahun. Satu hari di sana sama dengan 275 tahun di Masjid Al-Barakah. Subhanallah. Belum sholat sunnah ba'diyahnya. Ba'diyahnya, qobliyahnya, belum tahajudnya. Jadi itu ngadadak 11 rakaat kan? Ya, kalau di sini 2 rakaat pun ya itu mepet-mepet. Subuh jam 4:30 ya, 4:30 pulang 10 menit bangun lumayan lah 2 rakaat. Di sana nggak mungkin dong. Ya, tahajud cuma 2 rakaat dimaksimalkan. 11 rakaat dengan witir kali 100.000. Warab saja. Ini kasih sayang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi campurkan dong dengan Lailatul Qadar, dengan kemudian sholat di Masjidil Haram. Belum di sana nggak cuma 1 hari, kali 2 hari sudah berapa? Wah, subhanallah. Banyak bisa. Nah, ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita umatnya. Makanya begini. Ketika para sahabat cemburu dengan umat-umat terdahulu karena umur mereka yang panjang, akhirnya Nabi sampaikan, nih ada kemuliaan Lailatul Qadar. Kalau kita hidupkan 1 malam itu saja, nilainya sudah mewakili 1000 bulan. Jadi ini tasywiq dari Nabi, dorongan dari Nabi untuk kita. Mudah-mudahan sampai ke bulan Ramadan ya semua. Amin. Tanazzalul Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat itu hadirin yang dirahmati oleh Allah turun dalam jumlah yang sangat banyak dan tak terhingga. Dan biasanya malaikat turun ke bumi itu dalam jumlah yang banyak, itu dalam perkara-perkara yang menakutkan. Misalnya contoh disebutkan dalam Al-Quran pada
Lihat di dalam Al-Quran, ya surah Al-Furqan ayat 22 misalnya, bagaimana Allah menggambarkan datang malaikat yauma yarawunal malaikata la busyra yauma idzin lil mujrimin. Pada hari saat di mana datang para malaikat, maka enggak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Wa yaquluna hijran mahjura. Mereka merasa ketakutan dengan datangnya para malaikat. Kenapa? Malaikat diutus untuk menghancurkan kaum-kaum tersebut. Malaikat datang ke kaumnya Nabi Lut, apa yang terjadi? Maka dihujani oleh hujan batu. Mereka diangkat kemudian dijatuhkan kembali. Yang melakukan siapa? Malaikat. Malaikat datang pada Nabi Saleh, ya, pada kaum Samud, pada kaum Ad. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Menghancurkan kaum tersebut. Nah, secara umum ayat-ayat menerangkan tentang datangnya malaikat membawa berita buruk, gitu. Nah, maka ini dalam jumlah yang banyak membawa berita baik sambil mengucapkan kalimat yang itu adalah kalimat keselamatan. Salamun hatta matla'il fajr, memberikan keselamatan sampai waktu fajar. Nah, maka hadirin dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan. Dan kalau sudah sampai bulan Ramadan, maka siapkan kesempatan emas itu, yaitu menghidupkan 10 malam yang terakhir dengan i'tikaf, amal terbaik. Rasul di penghujung usianya, biasanya Rasul i'tikaf 10 malam. Tapi ujung usianya berapa malam? 20 malam. Jadi masuk di malam ke-11, Nabi sudah menghidupkan malamnya itu dengan i'tikaf. Kata Nabi, kata Aisyah, kalau sudah masuk 10 hari terakhir, syadda mizarah, sarungnya Nabi dikuatkan, aiqadha ahlah, menghidupkan keluarga. Jadi yang dibawa bukan cuma dirinya sendiri, dibawa juga keluarga. Kalau susah untuk menghidupkan, pergi umrah di bulan Ramadan, di sana pasti akan khusus beribadah. Ambil kesempatan i'tikaf 10 hari terakhir di sana, atau bahkan 20 hari di sana. Insya Allah lupa dengan segala hal-hal dunia. Di sana mengkhususkan ibadah di bulan Ramadan, tafarruq bil ibadah di sana. Pasti di sana akan terbawa suasana, karena biasanya kita butuh suasana. Kalau suasananya di sana suasana ibadah, wah semangat kita ibadah. Kalau teman-temannya ngajak ngobrol, ngajak ini ya, healing, masya Allah. Akhirnya apa? Belum lagi suasana bikin kue setiap malam. Akhirnya ya, aduh, niat subhanallah, niat zikir tuh malah niat kue, ngitung pesanan gitu. Memang suasana, apalagi profesinya jualan kue gitu. Wah, mana emang Ustaz? Susah. Ini Lailatul Qadar, ini kue ya, sudah kebayang bisa beli ini beli itu. Apalagi yang bisnis, makin mendekati lebaran makin marah, susah lah untuk model kita meninggalkan itu. Nah, kalau mau tafarruq aja langsung berangkat, shoot, pergi ke tanah suci. Ngapain di sana? Ibadah. Udah tinggalin semuanya, khusus keluar dari sana, dapat pahala yang masya Allah. I'tikafnya dapat, Lailatul Qadar dapat, salatnya yang sesibuknya dapat, subhanallah. Meninggal dunia, insyaallah dia akan datang husnul khatimah. Alhamdulillah. Pasal 6 Pak Haji, dan saya sudah mencium aroma yang iman menyengat, dan saya lihat wajah-wajah yang sudah tidak fokus ya. Maka kita cukupkan saja sampai di sini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.